saja nggak ketemu dalam acara Dolanan Nyambi Sinau. Nah, episode kali ini selama 30 menit ke depan, kita akan ikuti petualangan Renata, Tiara, dan Naila. Langsung aja yuk kita sapa. Hai teman-teman, Kembali lagi di acara Dolsin Dolanan Nyambi Sinau. bersama saya Naila. Saya Tiara. Dan saya Renata. Apa kabar pemirsa Dolsin? Semoga baik semua ya. Amin. Teman-teman, ada yang tahu nggak kita lagi di mana? Kita lagi ada di Kita Yoga. Tepatnya di Jalan Kyai Saleh nomor 13, Semarang. Kira-kira nanti kita bakal ngapain aja ya? Kita akan seru-seruan bermain di petualangan bermain. Terus kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama bikin karya bareng. Kita juga baca cerita nggak sih? Iya. Aduh, jadi penasaran nih. Wah, suasananya ramai dan meriah sekali ya. Karena banyak sekali ayah bunda yang hadir mengikuti kegiatan ini. Dan tak ketinggalan juga, banyak loh teman-teman kita yang juga pada ikutan. Tambah penasaran aja nih, lagi ada kegiatan apa sih? Langsung aja yuk kita jumpai Miss Atina. Teman-teman, kita lagi bersama Ibu Atina selaku fasilitator. Ibu boleh tolong diceritakan kegiatannya ada apa aja sih Bu? Oke, jadi memang di kegiatan hari ini adalah kegiatan dari komunitas keluarga kita, yang mana ini sebetulnya kegiatan parenting talk show, temanya mendampingi anak di dunia digital. Jadi memang ada kegiatan parenting dari orang tua, dan untuk mengisi kegiatan biasanya kan orang tua ini ya bawa anak-anaknya gitu ya hari Minggu gitu ya. Jadi sambil ngisi kegiatannya, anak-anak itu juga akan ada acara sendiri, ada kegiatan sendiri gitu ya. Jadi orang tuanya parenting, anak-anaknya ada kegiatan sendiri. Nah, kegiatan anak-anak ini nanti mereka akan belajar petualangan bermain. Mereka akan nama event kita untuk yang anak-anak ini petualangan bermain, yang mana anak-anak ini nanti akan belajar tentang ekosistem laut, kehidupan laut dan lain sebagainya gitu sih, supaya meningkatkan menambah wawasan, kemudian sensori motoriknya juga akan dilatih dan lain sebagainya. Jadi lebih ke situ sih. Oh, seperti itu ya Bu. Tujuan dari kegiatan ini tuh apa ya Bu? Jadi sebetulnya kalau tujuannya ini ada dua ya. Untuk orang tua tentunya ini untuk meningkatkan, untuk menambah pengetahuan, untuk memberikan edukasi juga terkait gimana sih caranya mendidik anak di era digital gitu ya. Jadi kemudian untuk anak-anak sendiri ini tentunya juga untuk meningkatkan, menambah wawasan. Kemudian yang kedua untuk melatih sosialnya juga, karena kan akan ketemu sama teman-teman baru, sama guru-guru baru gitu ya. Nah, yang untuk orang tua juga tentunya, karena kita sekarang merasa ada keresahan gitu ya. Sekarang dunia digital itu kan sangat sekarang kita mau nggak mau orang tua itu harus aware terhadap dunia digital, karena sekarang anak-anak kan deket banget ya sama sosial media, yang mana itu jadi tantangan tersendiri bagi orang tua kalau kita sendiri sebagai orang tua nggak melek gitu ya. Jadi memang perlu adanya edukasi kepada orang tua supaya bisa memantaskan diri gimana sih caranya bisa bisa memberikan pendidikan yang tepat, gimana sih caranya supaya anak-anak juga bisa diarahkan tanpa harus menjauh dari digital gitu sih. Oke, jadi harapannya dari tujuan kegiatan ini tuh apa ya? Harapannya tentunya supaya orang tua teredukasi ya pastinya gitu, supaya orang tua tuh aware terkait pendidikan yang semestinya tuh kayak gimana sih, kolaborasi antara orang tua sama anak tuh harusnya seperti apa gitu. Karena itu tadi ya, dunia digital itu kan sangat menantang anak-anak itu, banyak banget dapat info orang tua tidak nggak melek, kita juga tidak mengkontrol anak-anak kita, itu kan nanti akan jadi PR ya, nanti akan berkepanjangan, dan khawatirnya nanti malah jadi menimbulkan dampak-dampak negatif ke anak-anak. That's why kita hadir untuk mengedukasi orang tua juga nih, supaya nanti orang tua juga bisa tahu, oh ternyata ngajarin anak di era digital tuh harusnya seperti apa. Itu sih sebetulnya di situ.
dan harapannya semoga event seperti ini tuh akan terus berjalan, akan terus berlanjut. Harapannya supaya banyak orang tua yang sadar dan siap untuk menemani anak-anaknya berproses sesuai dengan zamannya gitu. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga sukses selalu. Terima kasih, Bu. Ternyata sedang berlangsung kegiatan parenting yang diadakan oleh komunitas Rangkul Keluarga Kita. Dan dari penuturan Miss Atina, sepertinya kegiatan kali ini sangat menarik sekali loh. Di sini para ayah bunda yang mengikuti talk show dengan tema mendampingi anak di dunia digital. Pastinya ayah bunda mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat dalam kaitannya dengan parenting keluarga, yakni untuk mengajak orang tua di Semarang untuk belajar dan mencintai dengan lebih baik. Berarti udah kedengeran ya, habis ini sembari ayah ibunya beraktivitas di dalam, adik-adik akan bermain, bereksplorasi bersama Bu Raisi dan juga ada Bapak Ibu guru yang lain nanti di luar. Nah, sebelumnya coba dilihat teman-teman, pintunya ada di sebelah mana ya? Sedangkan teman-teman kita di sini juga menantikan kegiatan yang sangat menarik loh. Pastinya pemirsa dolanan Nyambi Sinau pada penasaran kan? Langsung aja yuk kita ikuti kegiatan kali ini. Nah teman-teman, adik-adik kelihatan mau bermain peran ya kayaknya. Peran apa? Kayaknya sih bermain peran di ekosistem pantai, soalnya ada pasir sama hewan-hewan laut tuh. Pantai beneran? Yang enggak lah, pantai bohongan. Oh, Bisa jadi sih. Yaudah yuk teman-teman, kita ikutin mereka. oke. Nah, kita ke teman-teman kecil dulu yuk. Kira-kira mau bermain apa ya? Kita simak bersama yuk. Tidak bisa berenang, begitu bahagianya. Dan lautan bisa menjadi kotor. Dan nanti akan terjadi banjir. Orang itu pun langsung kaget. Hah? Apakah seperti ini? Wah, teman-teman kita di sini sepertinya sangat antusias sekali ya. Mereka menyimak dengan penuh rasa penasaran. Itu menyampaikan ke temannya untuk tidak membuang sampah lagi dan membersihkan lautan. Dan Putih dan Kuti jadi senang atau jadi sedih ya? Jadi apa? Siapa di sini suka laut bersih? Oke, nah karena teman-teman suka laut bersih dan tadi melihat lautannya kotor, berarti kita harus melakukan apa, Bu Yus? Oke, coba teman-teman, kalau teman-teman lihat ada lautan yang kotor, banyak sampahnya, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Membersihkan. Mau ikut Bu Yus dan Bu Raisi membersihkan sampah di laut? Oke, wah ada Senjata. Bu Raisi punya senjata. Yang ganteng dikasih senjata untuk mengambil Oke, sampahnya, Bu Yus. Bu Yus dan Bu Raisi akan membagikan senjata untuk membersihkan laut. Tapi silakan teman-teman. Jadi teman-teman kita di sini sedang bermain tentang ekosistem laut. Seperti yang kalian ketahui, kalau laut itu memiliki banyak sekali penghuninya, yakni seperti aneka jenis ikan hingga binatang laut lainnya, seperti bintang laut, gurita, dan masih banyak lagi. Nah, ekosistem laut harus dijaga loh, karena sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan makhluk yang hidup di laut. Laut juga harus dijaga kebersihannya. Contoh yang paling mudah adalah kita tidak boleh membuang sampah ke laut karena dapat meracuni maupun mencelakai aneka makhluk yang hidup di laut. Nah, di sini teman-teman sudah paham kan arti pentingnya menjaga kebersihan dimanapun berada? Jadi tidak sebatas di laut saja loh, melainkan dimanapun tempat. Seperti di sungai, gunung, hutan juga wajib kita jaga dari sampah. Selain itu, lingkungan sekitar juga harus dijaga dari sampah, supaya terbebas dari bencana alam banjir. Lanjut lagi yuk.
Teman-teman kita juga belajar cara membuat miniatur ekosistem laut. Sepertinya seru banget nih. Teman-teman dolanan Nyambi Sinau juga bisa kalau ikutan menyimak dan dipraktikkan sendiri di rumah. Halo Dek, namanya siapa? Soga. Jan. Tadi main apa aja sih? Main penjelajahan laut. Main penjelajahan laut? Iya. Sampah. Tadi ceritanya tentang apa? Tadi itu sampahnya itu dibuang oleh orang yang naik kapal gitu. Habis itu hewan lautnya itu marah karena soalnya orang yang naik kapal itu soalnya membuang sampah di laut. Habis itu sampahnya diambil gitu. Oke, terima kasih ya. Tadi perasaannya kayak gimana? Perasaannya gimana tadi pas? Senang. Senang? Iya. Oke, perasaannya gimana? Senang. Senang. Oke, terima kasih. Halo adik, namanya siapa? Kaila. Kaila? Oke, tadi main apa aja sih? Main hewan laut. Hewan lautnya ada apa aja? Ada paus. Terus? Ada hiu. Oke, yang bikin Kaila seneng tuh pas main ini tuh apa ya? Main hewan laut. Main hewan laut. Oke, terus ini Kaila dapat apa? Dapat mainan-mainan. Oke. Kaila seneng gak sih ngikutin kegiatan ini? Senang. Kenapa tuh seneng? Seru? Oke, terima kasih ya Kaila. Ternyata teman-teman kita di sini sangat senang sekali bermain sambil bereksplorasi tentang ekosistem laut. Nah, sekarang kita intip yuk aktivitas ayah bunda yang sedang mengikuti talk show dengan tema mendampingi anak di dunia digital. Mengakses gadget itu bentuknya apa saja? Oke, terima kasih. Kalau yang, enggak, pokoknya setelah 2 tahun. Boleh angkat tangan. Oke. Ada yang berkenan cerita, mengapa memutuskan, kalau saya kasih akses setelah 2 tahun. Teman-teman, saat ini adalah era di mana kita, anak-anak lahir dan tumbuh bersama kemajuan teknologi serta akses digital yang sangat cepat. Penggunaan teknologi dan digital memiliki banyak resiko dan dampak bagi perkembangan anak. Pastinya teman-teman di rumah juga sudah menikmati teknologi yang sudah ada saat ini. Contoh yang paling gampang adalah gadget. Siapa yang nggak punya gadget? Pasti pada punya kan? Nah, tapi sayangnya perkembangan anak kita tuh nggak cuma fisik. Ada kognitif, ada bahasa, dan juga sosial emosional. Nah, ini penting banget diperhatikan. Bapak Ibu silahkan ke YouTube-nya keluarga kita, itu ada lengkap. Mulai dari 0 tahun sampai 18 tahun, itu buat kita sama-sama jadi acuan gitu ya. Anak saya kalau umur 2 tahun
aspek kognitifnya harusnya udah bisa apa ya, sosial emosional udah bisa apa. Nah, kemudian kalau misalnya belum, apa yang harus kita lakukan untuk menstimulasinya. Karena kalau aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi, nanti efeknya jangka panjang. Dia akan jadi PR ke tahapan-tahapan usia berikutnya. Kebayangkan kalau misalnya nih, kalau ini spesifik bahas dampak digitalnya ya Bapak Ibu. Misalnya anak usia berapa Mbak Dani? Balita lah ya. Yang tadi misalnya kan banyak ya sekarang yang speech delay. Itu secara bahasa kan harusnya dia terstimulasi ngobrol langsung ya Mbak. Ngobrol langsung, interaksi langsung, ditanggepi gitu ya. Terus juga memperhatikan mimik wajah. Dia belajar sosial emosi juga gitu sama kita, sama orang-orang di sekitarnya. Nah kalau dia nggak dapat itu, kebayang nggak dia gimana? Ya itu tadi gitu ya, ada yang sampai speech delay, kemudian ada mengalami gangguan emosi gitu. Makanya banyak banget anak-anak tuh kalau terpapar digital ya sosial emosionalnya tuh kelihatan banget. Ini saya cerita sendiri, padahal nih belum sampai level adiksi ya Bapak Ibu. Ini anak usia 3-4 tahun. Dia sebenarnya cukup minimal terpapar digital. Tapi begitu misalnya kita lengah, dia agak lama dikit. Karena ya itu tadi ya, digital itu kan memang dibuat supaya kita nempel terus ya. Itu begitu kita bilang udah ya selesai, itu tuh dia nangis ya, sampai tantrum bahkan. Nah itu kan udah sebuah pertanda ya, betapa dia tuh sangat menikmati ada di sana. Karena kalau di digital, terutama yang video-video pendek, itu tuh cepet banget dopaminnya anak kita. Ini nanti kaitannya sama perkembangan otak juga. Itu dopaminnya jadi cepet, terus numpuk tuh si dopamin itu, seneng terus. Itu kayak video di TikTok atau Shorts ya, yang YouTube. Nah, begitu dilepas itu tuh dia. Nah, karena teknologi yang berkembang begitu pesat, pastinya sangat penting bagi orang tua untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai resiko-resiko yang mungkin muncul. Sehingga para orang tua dituntut untuk dapat berperan semaksimal mungkin dalam mendampingi anak bertumbuh di era digital. Ini adalah buku keluarga kita mencintai. Primbon ya, primbon. Ibaratnya primbonnya. Di dalam ini semua materi sudah ada, tetapi materi yang di sini lebih seru kalau bukan cuma dibaca tapi ikut sesi, datang ke sesi. Di sini juga ada semua tahap perkembangan di sini. Tapi aku pengen dengar refleksinya Bapak Ibu di sini setelah tadi kita ngobrol-ngobrol gitu ya, berkait resiko dan dampak paparan digital. Nah, ada nggak yang mau sharing? Oh, kalau saya atau anak saya ternyata yang paling berdampak ini. Karena apa? Boleh? Sibuk bekerja, bapaknya juga sibuk bekerja, otomatis sering di rumah ditinggal sendirian, paling cuma sama pengasuh lah. Itu aktivitas gadget kan otomatis kurang terkontrol. Dari situ saya coba untuk mengontrol, membatasi waktu anak saya, manajemen durasi screen time dan lain-lain. Ternyata masih ini agak berlawanan dengan sikapnya, jadi lebih emosional, temperamen dan mudah tantrum. Dan itu untuk mengendalikannya sangat sulit sekali ya. Kemudian saya coba untuk, tadi kan ada 2 sikap ya, mengontrol dan memberdayakan. Mengontrol saya sudah mencoba, akhirnya saya ke fase memberdayakan. Akhirnya karena anak saya sudah terlanjur nyandu dengan game, akhirnya saya coba ke coding. Nah, saya berdayakan dengan les coding. Saya ambil yang private, kemudian saya fokuskan dengan frekuensi durasi seminggu bisa 2-3 kali les coding. Akhirnya anak itu mulai terkontrol main game, tapi dengan ada cara dan ini ya, ada yang dituju dan terarah gitu loh, enggak yang hanya sekedar main game atau chat-chat dengan teman-temannya yang game. Karena jadi buat para orang tua, ayah bunda, mama papa wajib untuk mendampingi putra-putrinya ketika sudah mengenal teknologi digital supaya tidak mengarah ke hal-hal negatif
tidak kebablasan ataupun kecanduan. Teman-teman, saat ini Renata sudah bersama peserta talk show. Ibu, dengan Ibu siapa ini? Oke, perkenal Bu, nama saya Renata. Oke Ibu, apa ilmu yang Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Setelah mengikuti kegiatan ini, saya dapat banyak ilmu ya, termasuk dengan mendampingi anak di dunia digital gitu, sesuai dengan prinsip keluarga kita, komunitas keluarga kita ini, bagaimana memperkenalkan orang tua dengan komunitas keluarga kita bahwa pengasuhan itu adalah urusan bersama, menyebarkan prinsip cinta, mencintai dengan lebih baik, bahwa ada banyak cara untuk mendampingi anak apalagi di dunia digital sekarang ini ya, seperti itu. Jadi itu sangat penting banget ya menurut saya untuk mengikuti talk show seperti ini. Lalu harapan Ibu setelah mengikuti kegiatan tadi itu apa ya Bu? Harapan saya setelah mengikuti kegiatan ini bahwa semakin banyak orang yang mengenal komunitas keluarga kita ya, kalau bisa dan keluarga kita itu selalu membuka ruang-ruang sesi-sesi di banyak kota, bukan hanya di Semarang saja ya, di seluruh Indonesia ada banyak sesi-sesi yang seperti ini gitu. Harapannya semakin keluarga kita dikenal, semakin banyak orang tua yang ikut sesi-sesi seperti ini, dan semakin banyak orang tua yang bergabung dengan keluarga kita, karena seperti prinsip awalnya bahwa pengasuhan itu urusan bersama gitu. Kita pengen anak-anak itu dicintai dengan lebih baik, seperti itu. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaannya senang sekali ya, karena pertama saya dapat ilmu, kemudian kegiatan ini kan juga bukan hanya kegiatan untuk anak, tapi juga kegiatan untuk orang tua juga. Jadi petualangan anak dan orang tua belajar gitu. Jadi dua-duanya dapat ilmu, anak-anak dapat bermainnya, orang tua dapat ilmunya. Jadi ya amat sangat senang sekali sih. Baik Bu, jadi begitu ya. Terima kasih ya Ibu. Menurut penuturan Ibu Siti Nur Andini, di zaman yang serba digital ini, tantangan kita sebagai orang tua sangat besar sekali. Oleh karena itu, sebagai orang tua, alangkah baiknya untuk selalu belajar bagaimana caranya supaya para orang tua dapat mendampingi anak di zaman yang serba digital. Dengan belajar, harapannya supaya lebih baik dalam mendampingi dan mampu mengantisipasi masalah-masalah yang semakin datang ke depannya. Oke, dari kegiatan ini harapannya kami bisa lebih memperkenalkan tentang keluarga kita, juga mau ketemu sama orang tua di Semarang, dan mau belajar bareng dan ajak orang tua di Semarang untuk yuk kita belajar mencintai dengan lebih baik. Buat orang tua ini tuh tantangan digital luar biasa besar ya, apalagi zamannya memang ya digital. Anak-anak kita lahir udah ada digital, udah ada internet. Ibaratnya kalau kita dulu tuh nggak ada listrik, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau anak kita sekarang nggak ada internet, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, karena itu untuk kita bisa berperan di era digital ini sebagai orang tua, kita perlu terus belajar sih gimana ya caranya supaya kita bisa mendampingi anak-anak kita menghadapi zaman yang semuanya sudah serba digital. Dengan kita belajar, harapannya kita bisa lebih baik dalam mendampingi, terus kita juga bisa mengantisipasi masalah-masalah yang semakin menantang ke depannya. Pesannya buat orang tua, yuk kita belajar terus,
akan banyak sesi-sesi dari keluarga kita dan teman-teman relawan keluarga kita atau Rangkul di Semarang. Bisa cek di Instagramnya keluarga kita atau Instagramnya Rangkul keluarga kita untuk kita belajar sama-sama dan ikuti jadwalnya dan bisa belajar juga dari konten-kontennya keluarga kita. Nah, dari kegiatan hari ini dapat kita simpulkan bahwa mengenal teknologi itu sangat penting. Namun harus ada pendampingan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa, supaya teknologi tersebut tidak membawa kita ke arah yang negatif. Dan tentunya sebagai anak-anak akan lebih menyenangkan dan membahagiakan lagi ketika dunia teknologi seimbang dengan dunia nyata. Kira-kira kalian masih ada yang main congklak gak? Nah, daripada rebahan mulu main HP, mendingan bermain mengenal ekosistem laut seperti kegiatan outdoor teman-teman kita di sini. Teman-teman tadi seru banget ya di acara petualangan bermain. Iya, seru banget. Iya, semoga selalu ada ya acara seperti ini. Kira-kira kita bakal ada acara dolanan nyambil sinau di mana lagi ya guys? Penasaran kan? Makanya jangan lupa pantengin terus Dolsin. Dolanan nyambi sinau. Tentunya di channel kesayangan kita yaitu Semarang TV. Saya Naila pamit. Saya Tiara pamit. Dan saya Renata pamit. Bye-bye.